Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Firmina Selviana Farne Ubud. Ada pepatah mengatakan, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berburu ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Setelah kita membahas mengenai kalimat simpleks, kemudian perbedaan antara klausa dan kalimat beserta contohnya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua adalah kalimat kompleks. Nah, di dalam kalimat kompleks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat kompleks atau kalimat majemuk setara, dan yang kedua, kalimat kompleks bertingkat atau kalimat majemuk bertingkat. Kita bahas satu-satu ya. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa. Jadi, di dalam kalimat kompleks ini, dia terdiri dari dua klausa. Contohnya, contoh yang pertama, Hilda sedang membaca buku di kamar ketika ibu memasak di dapur. Contoh yang kedua, Arifin memancing ikan di pelabuhan bersama Kevin dan keduanya pulang hingga larut malam. Contoh kalimat kompleks yang ketiga, Isabella memukul lonceng sekolah sangat keras dan membuat banyak orang kaget. Nah, sepintas kita lihat di dalam contoh kalimat kompleks yang baru saja kita bahas ini, contoh pertama, contoh kedua maupun contoh ketiga masing-masing terdiri dari dua klausa. Yang dimaksud dengan kalimat majemuk setara adalah antara klausa pertama dan klausa kedua dapat berdiri sendiri-sendiri jika kedua klausa tersebut dipisahkan. Itu adalah pengertian dari kalimat majemuk setara. Contoh kalimat majemuk setara yang pertama, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Itulah contoh kalimat majemuk setara yang pertama. Jika kita pisahkan, bisa saja kelelawar aktif pada malam hari dan bisa saja kita pisahkan kelelawar tidur pada siang hari. Jadi dari satu contoh tersebut masing-masing klausa dapat berdiri sendiri. Kita lihat contoh kalimat majemuk setara yang kedua. Obed tidak mengerjakan PR, lalu ibu guru memarahinya. Jika kita pisahkan klausa yang pertama, Obed tidak mengerjakan PR, dan klausa yang kedua, ibu guru memarahinya, maka dapat berdiri sendiri-sendiri. Mudah sekali bukan? Ya, sekarang kita bahas mengenai kalimat majemuk bertingkat. Antara klausa pertama dan klausa kedua masing-masing memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Klausa yang pertama sebagai induk kalimat, sedangkan klausa yang kedua sebagai anak kalimat. Jika dipisahkan, maka kalimat yang satu bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat atau kalimat yang satunya tidak dapat berdiri sendiri. Jangan keliru ya dalam membedakan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh kalimat majemuk bertingkat yang pertama,
Keberadaan di Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Jadi, yang sebagai induk kalimat pada kalimat majemuk bertingkat yang pertama ini adalah keberadaan di Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, itu sebagai induk kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan anak kalimat pada kalimat ini yaitu karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Jadi, jika dipisahkan, maka induk kalimat bisa berdiri sendiri, tetapi anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Mudah sekali kan? Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Bernadetta tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Bernadetta tidak masuk sekolah sebagai induk kalimat dikarenakan sakit sebagai anak kalimat. Bagaimana pembahasan kali ini? Mudah sekali bukan? Semoga kalian paham ya. Dan jangan lupa selalu belajar di rumah walau dengan keadaan pandemi sekarang ini. Bye-bye.